Permisi, mohon maaf Bu. Anda kami tahan untuk sementara waktu atas tuduhan korupsi dana pendidikan. Pak, saya tidak bersalah. Tolong lepaskan saya. Lepas, lepas. Mirisnya nasib negeri ini. Akankah negeri ini bisa maju jika orang-orangnya tidak berkarakter? Teganya Anda melakukan itu semua. Anda mengetahui bahwa itu salah, namun memilih untuk tetap melakukannya. Banyak sekali orang yang telah menderita. Apakah Anda tidak malu menjadi manusia yang rakus? Apa maksud semua ini? Anda menahan saya atas tuduhan tidak jelas. Pencuri tidak akan pernah mengakui perbuatannya, sama seperti Anda yang telah mencuri uang milik rakyat untuk kebahagiaan Anda semata. Jangan berpikir bahwa kami bodoh. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk keadilan. Surat dakwaan nomor PDM-123-6 Romawi PN Jakarta Pusat. Identitas terdakwa. Nama lengkap Fani Widyasari, jenis kelamin perempuan, pekerjaan wali kota. Penahanan. Ditahan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 September 2022 sampai dengan sekarang. Dakwaan. Bahwa ia terdakwa Fani Widyasari diduga melakukan tindakan melawan hukum. Korupsi pemotongan anggaran pendidikan untuk 140 sekolah di Kota Jakarta Pusat tahun 2021. Hal tersebut dibuktikan dengan melihat perbandingan laporan dana yang diterima setiap sekolah dan laporan anggaran pendidikan tahunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta Pusat. Pasal 2 subsidiar, Pasal 3 subsidiar, Pasal 11 dan subsidiar Pasal 12 huruf F Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkenankan kami penasihat hukum terdakwa Fani Widyasari melalui kesempatan ini setelah mendengar surat dakwaan yang disampaikan dan dibacakan pada tanggal 30 Oktober 2022. Kami hendak mengajukan nota keberatan atas surat dakwaan tersebut. Nota keberatan ini kami ajukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP. Nota keberatan ini kami ajukan juga dengan pertimbangan adanya hal-hal prinsipil yang perlu kami sampaikan demi tegaknya kepastian hukum, kebenaran, keadilan, dan demi memastikan terpenuhnya rasa keadilan yang menjadi hak asasi setiap manusia sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Deklarasi Universal HAM yang menyatakan semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama. Sebagaimana diketahui, kedudukan surat dakwaan merupakan titik tolak terpenting atau dasar pemeriksaan hakim dalam mencari kebenaran material. Sehingga yang mulia majelis hakim hanya dapat memutus dalam batas-batas peristiwa yang disampaikan dalam surat dakwaan atau tidak menyimpang dari hal-hal yang dikemukakan terdakwa. Terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik selama yang disebut dalam dakwaan. Bagaimana ini, Bu? Apakah Ibu akan diam saja melihat jaksa begitu yakin dengan bukti temuannya? Lalu, bagaimana jika hakim menyetujui bukti tersebut? Sudahlah, tenang. Beri saja hakim perendahan itu sedikit uang. Dia pasti mau berpihak pada kita. Baiklah Bu, kalau begitu, saya akan mencoba berbicara dengan hakim. Bu Hakim, Anda tahu bukan bahwa saya pengacara terdakwa? Terdakwa juga sudah mengakui bahwa beliau tidak bersalah. Bukti dari jaksa juga belum tentu kuat untuk mematahkan pernyataan terdakwa. Bagaimana kalau Ibu berpihak saja kepada kami? Ibu hanya perlu menyatakan bukti yang diajukan jaksa tidak bisa diterima. Lihatlah, Bu. Anda tidak perlu bersusah payah mencari uang. Klien saya bisa memberi Anda uang berapapun yang Anda mau. Apakah Ibu merasa uang ini kurang? Jadi bagaimana? Ibu setuju atau tidak? Kalau jumlahnya kurang,
Bicarakan saja, Bu. Apa Anda yakin saya tidak akan tertangkap? Saya yakin. Akan saya jamin itu semua, Bu. Baiklah, saya akan melakukan apa yang Anda minta. Saya tunggu janji Anda. Senang bisa bekerja sama dengan Anda. Senang juga bisa bekerja sama dengan Anda. Sidang kedua dinyatakan dibuka. Pertanyaan kami ajukan kepada jaksa. Bagaimana dengan bukti yang akan Anda ajukan? Ini bukti yang ingin saya ajukan, Yang Mulia. Berdasarkan bukti yang telah diajukan jaksa, hal tersebut dirasa tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Maka dari itu, berdasarkan pasal 191 ayat 1 KUHP, menyatakan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Dengan ini kami nyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah. Tapi Yang Mulia, bagaimana mungkin bukti ini tidak cukup kuat? Yang Mulia, Yang Mulia! Selamat, Bu, atas kebebasan Anda. Saya turut merasa bahagia. Terima kasih atas bantuan Anda. Dengan senang hati,